Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you feel happy and healthy today. Okay, and this time we are going to learn science. Still study chapter 2 by the theme rocks and other materials. This is our second videos of chapter 2. Okay everyone, before we begin our lesson, to make anything more barokah, let's pray together. Let's read Al-Fatihah first. Al-Fatihah. Amin. Okay everyone, in this chapter, we are going to learn kinds of rocks, kinds of soil, uses of rocks, and also natural and man-made materials. In the first video, we have studied about kinds of rocks, and in this video, we are going to learn kinds of soil and also uses of rocks. And in the next meeting, we are going to learn natural and man-made materials. Jadi boys, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis tanah dan juga kegunaan bebatuan. Untuk video yang pertama kita sudah belajar tentang jenis-jenis bebatuan. Nah, untuk yang meeting selanjutnya atau video yang selanjutnya kita akan belajar tentang bahan-bahan alam dan juga bahan-bahan buatan manusia. Okay, let's begin to discuss about soil. As we know that soil is the topmost layers of the earth or the skin of the earth. Soil is mainly made up of small or big rocks particles, air, water, humus is formed from rotting plants and animals, organic matters, and also mixtures of minerals. Jadi, seperti yang kita ketahui, tanah itu merupakan lapisan teratas dari bumi atau disebut juga kulit bumi, yang mana tanah itu tersusun atas partikel-partikel kecil dari bebatuan atau partikel-partikel besar dari bebatuan, dan juga udara, air, humus, kemudian bahan-bahan organik atau zat-zat organik, kemudian campuran-campuran minerals. This topmost layers of the earth is responsible for all the life on it. Lapisan teratas dari bumi berperan penuh atas segala kehidupan di bumi. Almost all types of plants grow on these layers of the earth. Hampir keseluruhan jenis tanaman itu tumbuh di lapisan bumi ini, yaitu tumbuh di tanah. Okay, let's continue to study kinds of soil. There are three basic types or kinds of soil. The first is sandy soil, the second is loamy soil, and the third is clay soil. Different types of soil are differentiated by the size of rocks or particles in them. Jadi, seperti yang kita ketahui, pada dasarnya tanah itu dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, sandy soil atau tanah berpasir, dan yang kedua adalah loamy soil atau disebut juga dengan tanah geluh. Apa itu tanah geluh? Tanah geluh merupakan tanah dengan komposisi pasir, kemudian di dalamnya ada debu juga, serta lempung, yang mana kandungan ketiganya itu relatif seimbang. Nah, dan yang ketiga adalah clay soil. Clay soil di sini maksudnya adalah tanah liat atau tanah lempung. Nah, perbedaan jenis-jenis tanah ini dibedakan berdasarkan size of rocks, ukuran bebatuan, or particles in them atau partikel-partikel yang menyusun tanah tersebut.
Okay, let's discuss the first kinds of soil, that is sandy soil. Look at these pictures. Sandy soil is grayish brown in color. It has large particles which allow air and water to pass through it. Sandy soil cannot hold water. Sandy soil is found on the beaches and river banks. Tanah berpasir ini memiliki warna yang coklat keabu-abuan. Tanah berpasir memiliki partikel-partikel besar sehingga air dan udara mampu melewatinya. Selain itu, tanah berpasir tidak dapat menahan air. Kita bisa menemukan tanah berpasir di pantai dan juga di tepi sungai. Sandy soil is not good soil for growing plants because it does not hold water and nutrients that are required for the growth of plants. Tanah berpasir itu tidak bagus atau tidak cocok untuk menanam tanaman karena tanah berpasir tidak dapat menampung air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh. Look at this animation. Lihatlah gambar animasi ini. Tanaman ini ditanam dengan menggunakan tanah berpasir. And then watering the plant. Kemudian siramilah tanaman tersebut. Sandy soil cannot hold the water. Sandy soil atau tanah berpasir tidak mampu menahan air. Jadi air yang disiram ke tanaman langsung meluber keluar. Nah, it is why sandy soil is not good soil for growing plant. Itulah kenapa sandy soil atau tanah berpasir tidak bagus untuk menanam tanaman. Sandy soil cannot hold water. It has large particles which allow air and water to pass through it. Sandy soil itu tidak dapat menahan air seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa? Karena partikel-partikelnya sangat besar sehingga udara dan air bisa melewatinya dengan mudah. Look at this animation picture. This is filtrate and also sandy soil. Put sandy soil on the filtrate. After that, pour the water on it. The water pass the sandy soil easily. Jadi dari gambar tersebut bisa disimpulkan bahwa sandy soil itu tidak dapat menahan air. Okay, let's continue to discuss second soil, that is loamy soil. Loamy soil is mixture from sand, dust, clay, and silt. The quality of loamy soil depends on the quantity of various types of soil in it. It contains more nutrients, moisture, and humus than sandy soil. Jadi, tanah geluh itu adalah campuran antara pasir, debu, lempung, dan juga silt. Atau disebut juga endapan lumpur. Apa itu silt, Miss? Silt itu adalah endapan lumpur. Kualitas dari tanah geluh itu tergantung dari kuantitas jenis-jenis tanah yang ada di dalamnya. Nah, loamy soil itu banyak sekali terdapat nutrisi atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh serta moisture dan juga humus daripada sandy soil tadi. Daripada tanah berpasir tadi, loamy soil lebih banyak nutrisinya dan juga lebih banyak humusnya.
Loamy soil is the best soil for gardener. Loamy soil ini adalah tanah yang paling bagus untuk berkebun. Loamy soil is ideal for plants cultivation. Tanah geluh ini juga sangat cocok digunakan untuk pengolahan lahan pertanian atau cocok digunakan untuk budidaya tanaman. Loamy soil is commonly used to grow flowers, fruits, and also vegetables. Jadi tanah geluh itu biasanya digunakan untuk menanam bunga, buah-buahan, dan juga sayuran. Okay, let's continue to the third kinds of soil, that is clay soil. This is clay soil. Clay has the smallest rock particles among all types of soil. The particles of clay stick together very close to each other, and then it is very silky and smooth to touch and holds good amount of water. Jadi, tanah liat atau tanah lempung ini memiliki partikel-partikel bebatuan yang paling kecil di antara semua jenis tanah. Nah, partikel-partikel penyusun tanah liat ini saling melekat satu sama lain, dan juga tanah liat ini sangat halus dan berkilau, dan juga tanah liat ini sangat bagus untuk menampung air atau mampu menampung air dengan baik. This is clay soil. Put clay soil on the filtrate. After that, pour the water on it. Look at the pictures. Only less water pass the clay soil. Water drains through it very slowly. The space between the grains are small, so less water can pass through. Seperti yang kalian amati di gambar animasi tersebut, bahwa air yang dituangkan di atas tanah liat itu mengalir dengan pelan. Kenapa? Karena celah di antara butiran-butiran tanahnya sangat kecil, sehingga air yang melewatinya cukup sedikit, atau hanya sedikit air yang mampu melewati tanah tersebut. Sebab clay soil itu juga menahan air dengan sangat bagus. Clay soil is used to make bricks, and bricks used to make building. Jadi tanah liat itu biasanya digunakan untuk membuat batu bata, yang mana batu bata bisa digunakan untuk membuat bangunan. Clay soil also used to make floor, to make tiles, and to make walls. Jadi tanah liat ini bisa juga digunakan untuk membuat lantai, genteng, dan juga dinding. So from the explanation above, it can be concluded that sandy soil has biggest rocks particles. Loamy soil, mixtures of all types of rocks particles and humus. And clay soil has smallest rocks particles. Jadi dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa tanah berpasir merupakan tanah yang memiliki partikel bebatuan yang paling besar. Kemudian tanah geluh, loamy soil,
itu memiliki campuran semua jenis partikel dan juga memiliki kandungan humus yang bagus. Sedangkan clay soil atau tanah liat itu memiliki partikel-partikel bebatuan yang paling kecil di antara dua tanah tersebut. Okay, let's continue to study uses of rocks. Look around you. Do you see anything that made up of rocks? Why are rocks used to make this thing? Oke, kita diskusi tentang kegunaan dari bebatuan. Coba amati sekeliling kalian atau sekitar kalian. Apakah kalian melihat segala sesuatu yang terbuat dari batu? Kira-kira kenapa batu digunakan untuk membuat benda-benda tersebut? Okay, please look at this picture. This mosque is made up of rocks. Rocks have many uses. This is because they are strong and do not break easily. Masjid ini terbuat atau dibangun dengan menggunakan bebatuan. Nah, bebatuan memiliki banyak kegunaan. Kenapa kok bebatuan memiliki banyak kegunaan? Karena bebatuan itu sangat kuat dan juga tidak mudah rusak. What else is made up of rocks? Apalagi kira-kira yang terbuat dari bebatuan? Let's see together. Granite atau batu granit atau batu besi is hard and strong. Sangat keras dan juga kuat. It is used to make granite bricks, granite floor tiles, granite paving, and also granite wall. As we know that the most of the characteristic of rocks are hard and strong, so it has many function. Seperti yang kita ketahui bahwa ciri-ciri dari bebatuan itu kuat dan keras, jadi bisa digunakan untuk membuat beraneka macam kegunaan. Nah, di sini granit atau batu granit bisa digunakan untuk membuat granite brick jembatan, granite floor tile lantai, kemudian juga digunakan untuk membuat paving dan juga dinding. Sandstone is hard and strong too. It is used to make building and paving. Batu pasir ini juga sangat kuat dan keras. Batu pasir itu digunakan untuk membuat bangunan dan juga paving. This is the building, sandstone building, and then this is sandstone paving. And the next, marble can be cut and polished easily. It is used to make sculpture, wall tiles, and floor tiles. Nah, marble juga sangat mudah dipotong dan juga mudah untuk digosok, sehingga bisa digunakan untuk membuat patung, kemudian dinding dan juga lantai. Ya. So from the explanation above, there are 4 kinds of rocks. The first is granite, the second is sandstone, the third is limestone, and the fourth is marble stone. The characteristics of them are strong, hard, and do not break easily. So it has many function. It is used to make building, brick, paving, floor, tile, and wall. Seperti yang kita ketahui, 4 jenis rock antara lain batu granit, batu pasir, batu gamping, dan juga batu marmer atau batu mualam itu memiliki ciri-ciri sangat kuat, keras, dan juga tidak mudah pecah, sehingga kegunaannya sangat banyak sekali. Digunakan untuk membuat bangunan, jembatan, paving, lantai, atap, dan juga dinding.
That's all my explanation today, boys. And now the time for you to do the exercise. Your activity today, please look at your science book, page 17 and also page 20. Answer the question on it. After that, submit to me. Thank you so much for all of your nice attention, boys. Keep spirit, keep happy and keep healthy. Don't forget to pray 5 times in a day. And the last I said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.